Jadi sekarang itu kita hidup di era yang informasi itu ada di mana-mana. Ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi benar-benar crowded, mau cari apa aja ada. Tapi bingung kadang-kadang, Bingung. saking Dan saya banyaknya. pikir kayaknya arahnya ke depannya itu ke curation economy, Pak. Mungkin kayak fenomena ChatGPT. Iya Sekarang kan iya iya. banyak orang yang mau apa-apa bukan googling lagi, Pak. Kalau Iya misalnya saya cari, oh, digital marketing itu apa sih? Kalau di Google itu bisa keluar 10, iya. di YouTube keluar 10, di TikTok keluar Iya 10. iya iya. Kalau tanya ChatGPT, dia udah compile semua, Kompal, iya. dia kasih tahu semuanya. Terkurasi. Halo teman-teman semua, perkenalkanlah saya. Saya Arsyad Rashid, Presiden Direktur Indika Energy, sekaligus Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia ataupun Kadin. Selamat datang di Coffee Break with Arsyad Rashid. Di sini kita akan ngobrol santai bersama teman-teman pemimpin di bidangnya untuk membahas isu-isu terkini seputar apa aja, leadership, personal development, bisnis, dan juga ekonomi. Yang asik-asik aja. Di episode kelima ini kita akan ngobrol bersama seseorang entrepreneur muda, sekaligus content creator. Edukasi bisnis yang punya slogan, kok gitu sih katanya gitu. Nanti kita tanyakan nih. Akunnya adalah Asa Pola Pikir, sering FYP nih di TikTok. Tahun 2021 lalu dianugerahi Best of Learning and Education Creator di TikTok Awards Indonesia. Teman-teman yang suka TikTok, coba bisa tebak nggak? Ayo tebak. Mari kita sambut Cokro Wimantara atau biasa dikenal sebagai Pak Win. Halo Pak, terima kasih Pak udah diundang di sini. Oh, thank you banget Pak Win. Thank you banget nih. Thank you banget Pak Win. Ininya thank you, udah Pak. ini apa namanya bisa hadir bersama-sama. Thank you banget, apalagi you are one of the inspirator yang akan membuat inspirasi kepada yang muda-muda gitu. Nah, tapi you, sambil sebelum itu nih ada kalau mau nyicil-nyicil apa? Boleh. Nyicip-nyicip, Nanti ada tahu, buahnya. ada ini. Mau ngopi nggak? Oke. Mau ngopi nggak? Ngopi udah tadi. Udah. Paling udah air ngopi. aja. Oke. Nah, sekarang sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya manggilnya pakai sebutan apa nih? Kan tadi Pak Win. Win aja Pak. Ah? Win aja boleh. Win. Win Tapi aja. kenapa jadi Win sih? Win itu nama kecil saya. Oh, Jadi di nama rumah kecil. dipanggilnya Win. Nama Oh, asli saya gitu. Cokro Wimantara. Nah, di sekolah sampai saya kerja itu Win semua manggilnya. Oh Pas gitu. kerja juga Pak Win. Akhirnya saya munculnya dengan Pak Win. Oh gitu. So benar-benar nickname dari kecil. Iya, Oh. jadi nama rumah sih. Kalau saya Gitu. namanya panjang kan. Saya dipanggilnya Acat. Oh, aja. Oh, oke. Ya itu udah di antara kita aja. Tapi inilah. Nah, kenapa nih waktu itu muncul dengan pesona Pak yang saya bilang Pak Win tadi, tapi nama akunnya Asal Pola Pikir. Ini kenapa nih? Kalau tadi kan Pak Win jelas. Iya. Terus kalau nama ininya Asal Pola Pikir, Ini sebenarnya saya mikirin banyak nama sih pas di awal. Tapi kan pertama saya mau fokusnya di bisnis. oke. Segala sesuatu yang terkait dengan mindset, merubah mindsetnya Oke. orang. Tapi saya pikir kalau misalnya account ini nanti sejalan dengan waktu berkembang, saya pengen coba bisa ngerambah ke yang segmen lain nih di luar bisnis. Nah akhirnya saya pilih nama yang cukup umum. Karena kalau saya tempel dengan bisnis, nantinya nggak bisa ngerambah segmen lain di kontennya saya. Pak. Jadi akhirnya saya pilih Asa Pola Pikir. Asal Pola Pikir. Yang memang Kok bisa tujuan- ngomong Asal Pola? Oh. Tujuan utamanya di mindset juga kan, merubah pemikiran orang keren. lewat konten gitu. Pikirannya udah jauh, jadi memang visioner loh. Nah, sekarang background dan jurinya Pak Win. Nah, Siap. yang ini unik. Pernah menjadi gamers profesional, ya, Semi profesional. semi profesional, engineer, ya kan lulusan sekolah bachelor Robotik, engineer kan. Iya. Terus corporate banker di satu bank yang cukup besar ya dari Singapura, entrepreneur dan sekarang content creator. Nah, nih ceritanya gimana sih? Mungkin satu-satu ya. Ya, gimana nih? Kalau game itu dulu karena saya hobinya game. Jadi pas lagi SMP, SMA itu di luar dari waktu sekolah, itu saya hanya main game. Game apa? Game apa? Warcraft, Pak. Oh, Iya, dulu sempat main yang tembak-tembakan tuh Counter Strike, terus main Warcraft. Counter Strike, ya, Nah, ya. yang paling intens itu yang Warcraft, Pak. Jadi setiap pulang sekolah, semua weekend itu saya hanya benar-benar main game. Nongkrong aja gitu. Iya, tapi kan saya jiwanya lumayan kompetisi. Oke. Jadi waktu itu berpikir gimana bisa ikut kompetisi dan menang. Nah, akhirnya diseriuskan tuh yang game. Oke. Nah, kalau yang engineering Ah. itu karena pada saat sekolah saya suka dengan fisika dan math. Memang Oh. dari semua pelajaran paling oke itu. Saya sempat ikut kejuaraan juga wakilin sekolah itu fisika. Oke. Terus saya pikir yang paling related sama fisika apa nih? Oh, robotik deh.
mungkin jalan saya di robotik nih. That's why you ambil engineer. Engineering. Oh, engineering apa jadi spesifiknya? Robotik ini? Iya, jadi itu kan overlapping dari mechanical, electrical, sama coding. Iya. Nah, Wow. setelah itu sempat kerja setahun setelah robotik, saya ngerasa, wah, kayaknya bukan di sini. Saya pikir mau entrepreneur, tapi sebelum masuk ke entrepreneurship, saya mau ambil S2 dulu nih, bisnis. Oke. Akhirnya ambil tuh. Setelah S2, sebelum MIT lagi ngambil kan? Hah? Tsinghua MIT, Oh, ya. Tsinghua. Iya, hebat. Canggih. Terus? sebelum masuk ke entrepreneurship, saya pikir kayaknya perlu satu pijakan dulu nih. Saya pikir waktu itu mau consulting, mau ke banking, atau ke venture capital nih. Tapi akhirnya pilihan saya jatuh ke banking. Oke. Akhirnya sempat kerja beberapa bulan sebagai banker, baru setelah itu keluar jadi entrepreneur. Jadi kalau entrepreneur tuh memang udah di plan pas saya ngambil MBA itu sih. Udah. You want to be entrepreneur. Iya, betul. Nah, kalau konten... Kenapa? Karena orang tua entrepreneur, pengusaha atau enggak? Iya, orang tua, tapi sekarang udah pensiun sih. Iya, tapi waktu itu pengusaha. Jadi Jadi kan kecil udah dilihat dibilangin, nanti pengusaha ya, gitu. dagang deh gitu. Oke. Iya. Terus. Nah, kalau konten kreator itu sebenarnya kebetulan. Jadi, pada saat saya jadi entrepreneur, memang saya suka sharing, Pak. Jadi, saya sering ke universitas untuk kasih pelajaran. Di workshop singkat. Tentang marketing, tentang apapun lah. Nah, tapi itu kan terbatas ya. Saya pikir pada saat orang mulai bikin konten, saya pikir, wah, kalau kita bikin konten, sebenarnya ini dengan effort yang sama, kita bisa reach-nya jauh lebih banyak. Ketimbang kalau saya visit, itu kan hanya per satu kelas tuh. Iya. Kalau 100 orang yang dengar, ya berarti yang kena impact 100 orang itu. Akhirnya saya rutin bikin konten sampai dengan sekarang gitu, Pak. Paralel. Ya, tapi keren, kontennya bisa ngomong berdua begitu coba. Thank you. Nah, tapi terus juga mendirikan waktu itu startup advertising yang namanya itu Cart, bareng, ya kan? Iya, bertiga. Itu gimana tuh? Bisa masuk kan juga, wah, sangat membanggakan, masuk ke Forbes, bayangin Forbes 30 Under 30 Asia 2018 kan? Iya. Nah, kayak gimana sih ceritanya tuh? Jadi ini sebenarnya salah satunya adalah benchmarking ke luar negeri, Pak, idenya. Jadi pada saat itu tahun 2016 di US itu ada satu startup mainnya di stiker mobil. Oke. Jadi dia cari orang pengendara mobil yang mau pendapatan tambahan, dia bikin sistemnya, mereka pakai app, terus cari pengiklan yang mau beriklan di luar, khususnya di mobil nih. Nah, mereka dia sambungin pakai sistem. Nah, dengan lihat ide yang sama, kita apply ke Indo, cuman dengan pendekatan yang beda. Kita masuknya ke motor. Kan lebih banyak Karena motor di sini kan? banyak nih motor. Akhirnya kita mulai di motor. Nah, pada saat mulai itu kita juga nggak langsung papan, Pak. Jadi produk paling matengnya Karta itu kan papan. Jadi tapi awalnya tuh kita jaket. Jadi saya inget tuh kita kumpulin orang, kita kasih jaket, belakangnya iklan bisa dicabut-cabut pakai velcro, Pak. Iya. Tapi banyak kendala. Ternyata ada yang rambutnya panjang. Ada yang pas jalan jaketnya dilepas walaupun kita kasih GPS, jadi nggak kelihatan orang. Ada yang bawa penumpang, jadi nggak kelihatan, Pak. Kita pikir, wah, ini kayaknya produknya harus dimatengin nih, gimana ya? Oh ya udah, coba deh papan. Nah, akhirnya kita matengin yang bentuk papan. Itu juga pas awal kita keluar di jalan sering diberhentiin, Pak. Sama polisi. Iya. Tapi kita udah cek peraturan. Ini sesuai dengan ketentuan dimensi untuk di atas motor. Dan ya dari situ karena kita ketemu produk market fit-nya, baru kita fokus udah papan di atas motor. Gitu. Nah, tapi itu perusahaan darinya bukan you akuisisi atau gimana itunya perusahaan? Dari awal is yours, right? Iya. And then akhirnya you sell it. Iya, di acquire. 2018 oleh siapa tuh? Akhir. Sama perusahaan telco, Pak. Jasnita. Gimana? You make a lot of money dong? Lumayan lah. Oke. Tapi kenapa akhirnya you decided ya udah deh, kita jual? Jadi waktu itu pertimbangannya pertama karena sebagai founder salah satu pertimbangan yang kita pikirkan ketika bikin startup kan di acquire exit-nya gitu, Pak, di ujungnya. IPO atau di acquire. Nah, di saat itu memang kita lagi prima-primanya, Pak. Itu kebetulan sebelum COVID tuh, Pak. Tapi susah tuh biasanya. Kalau udah lagi prima-primanya, lagi asik, bentar dulu deh. Kan gitu? Betul. Jadi waktu itu lagi prima-primanya, terus selain mereka bisa kasih kita tambahan project, merekanya juga lumayan sinergi, Pak. Jadi mereka itu main di software buat komunikasi B2B. Nah, dia butuh yang ada kapasitas tech-nya. Kebetulan kita kapasitas tech-nya oke nih timnya. Jadi kita lihat sinerginya deal-nya juga oke. Akhirnya ya kita go with it. Let's go. Gitu. Nah, tapi kadang-kadang tuh when you are in the peak, if you want to sell something, itu nggak gampang loh. Karena biasanya tuh, aduh sayang nih, kata gitu. Tapi you decided tuh kan hebat. Itu suatu keputusan kan. Udah, nggak, it's time.
for me to sell. Kenapa? Karena tujuan awal pun begitu. Ya kan, you want to create something yang akhirnya exit. Kan gitu ya? Betul. That's what you decide. Tapi waktu itu memang nggak penuh, Pak. Jadi setengah. Oh gitu. Betul. Jadi setengahnya masih dilepas ke kita. Dan selama beberapa saat itu memang manajemen masih di kita. Karena it's a profitable company. Kita bukan burning money. Yang burning money. Bukan, Pak. Karena setiap penjualan dari awal kita tahun 2017. Jadi profit tuh? Profit, Pak. Wah, keren. Nah 2017 ke 2018 growth-nya double, terus ke 2019 itu kan naik terus tuh. Itu profit terus, Pak. Iya, gitu. Jadi bukan yang model bakar uang. Bukan bakar uang. Jadi sampai dengan sekarang. Jadi bisnis modelnya dari awal memang profitability lah. Iya, betul. Iya, betul. Top. Cuman memang di B2B, Pak ya. Terus tahun 2021 meraih yang dari TikTok Indonesia award yang namanya Best Learning and Education. Ya. Nah, apa nih dapat tips dan bagikan untuk content creator edukasi yang lain ini kan banyak teman-teman nih di sini. Gimana sih membuat konten-konten yang berdampak di TikTok atau platform media sosial lainnya yang akhirnya ya sukses kayak gimana tuh? Kalau menurut saya karena sekarang jumlah kreator itu kan makin banyak loh ya. Dibanding beberapa tahun lalu sekarang benar-benar banyak karena barrier untuk mulai jadi konten kreator tuh kecil. Hanya pakai handphone udah bisa bikin konten langsung. Jadi tips saya selalu yang pertama cari keunikannya, Pak. Keunikan itu bisa banyak sih. Kalau dari saya kan selalu ada kok gitu sihnya gitu. Bisa dari baju yang dipakai, dari kata-kata yang diulang atau emosional pada saat membuat videonya di depan pada saat pembuatan konten itu harus ada karena sudah crowded nih supaya kita bisa teringatnya lebih gampang. Jadi pas orang konsumsi konten. Jadi competitive advantage ya atau yang apa yang bisa membedakan dengan yang lain. Bedakan. Terus yang kedua fokus di satu niche, Pak. Jadi jangan kemana-mana. Kalau sudah pilih HRD atau sudah pilih kesehatan temanya ya di situ aja fokus. Jadi jangan terlalu nyebar. General ya. Ya, biar itu juga spesifik. Nah, yang ketiga, cari kita punya style yang masuk ke kita, Pak. Nah, ini juga sebenarnya yang saya alamin sih. Jadi pas awal saya kan nyoba berbagai macam tipe. Ada yang saya lihat depan kamera, ada yang saya dansa. Saya bener dansa tuh. Iya, sampai saya nyoba yang dialog ini. Nah, dari semua itu saya nemu stylenya saya yang juga engagement-nya oke itu yang dialog, Pak. Akhirnya saya fokus dengan itu karena AI-nya nih sebenarnya dari yang saya amatin, dia ngelihat kita punya format. Jadi kalau misalnya format kita adalah direct to screen seperti ini, dan kita ngomong dan engagement-nya tinggi, ya kalau bisa kita pertahanin format ini. Supaya itulah yang dikenal si AI-nya. Dan ini juga di satu sisi, user juga kenal kita dengan format itu. Jadi gitu. AI-nya juga penting kan, to know the AI, right? Ya, yang saya amati gitu sih. Wah, enggak, tapi interesting. Untuk bikin kontennya itu sendiri, Win ya. Itu dari apa sih? Dari buku, podcast, pengalaman pribadi, dari apa nih isinya nih? Kan tadi kan caranya tadi kan, wah caranya begini, ini begini. Isinya gimana tuh? Nah, kalau dari awal itu saya dari pengalaman pribadi, Pak. Pribadi dan keluarga. Saya tuangin ke format konten dialog itu. Nah, setelah itu baru berangkat ke teman-teman saya. Jadi kalau cerita kan harus cerita, wah ini gini. Nah, dituangin ke konten. Nah, sekarang udah campuran, Pak. Jadi ada user-user yang mereka punya pengalaman, mereka cerita, Pak. Sembari consult juga, mereka cerita dengan detail. Kejadiannya seperti ini, saya ambil langkah ini, terus sekarang seperti ini. Nah, itu saya compile, terus dituangin ke konten. Wow. Jadi campuran sih sekarang. Tapi awalnya dari pengalaman pribadi, karena itu yang benar-benar connecting to you, terus jadi benar-benar masuk ke hati ya. Dan you telling it with, ya benar-benar inilah ya. Iya. Oke, menarik. Dan, nah, Pak Win juga lagi membangun startup nih yang disebut sebagai TikTok untuk profesional dan pengusaha yang bernama GrowWin. Itu because Win-nya juga kan, GrowWin, your win, right? Ini apa nih? Ini bisnis apa sih? Kayak social media, edtech, apa sih ini? Awalnya kita berangkat dengan edutech, Pak. EduTech. Jadi kita memang fokusnya ke pebisnis dan profesional. Dan inti utamanya kita maunya one day, siapapun terlepas dari tujuannya dia, untuk mencapai yang terbaik di karirnya dia, mau jadi pebisnis ataupun profesional, itu kita bisa provide all the high quality knowledge yang dia butuhkan dengan structure dan juga to the point di dalam app-nya. Memang interface kita kayak TikTok sih, Pak. Memang kita mainnya short video. Karena memang sekarang kan yang itu karena orang nggak fokus juga nggak bisa lama video. ya. Iya. Gitu. Jadi ini langkah awalnya di EdTech, cuman memang nanti kita ada ke beberapa menggarap lebih dari itu sih di luar dari EdTech. Tapi jadi awalnya focusing on EduTech-nya tadi ya, tech-nya situ, terus bagaimana untuk get people into that gitu ya. Betul. Gila, menarik loh. Tapi ngomong-ngomong tadi ini siapa GrowWin kan namanya. Iya.
Udah dapat duit, maksud gue. Maksudnya kan apa dipanggil series A lah atau apa nih Udah nggak? Pak, Belum. sekarang semua masih self financing sih, masih Self bootstrap. financing. Ini baru launching 2 bulan, kita baru mau launch iOS-nya, dan dalam waktu dekat memang belum ada rencana untuk raise fund sih Pak. Oke. Ya, ya. Kita masih pakai dari yang didapat di app-nya aja. Jadi secara Jadi secara modelingnya pun financial modelnya tetap you are making money dong. sekarang karena freemium udah making money Pak. Udah, jadi kita Nah masih ini pakai yang di pelajaran dalam. loh karena kadang-kadang ya itu teman-teman kebawa biasanya kan mikirin suatu model yang memang akhirnya tadi burning the cash all the time. Ya kan, yang kebanyakan startup kan gitu ya. Iya, iya. Tapi kan dunia udah berubah juga nih. Betul. Ya, nah apa namanya dengan keadaan hari ini kan fundamental penting kan. Iya. Kita mesti mikir untuk profitability kan. Benar. Kalau nggak kan nggak akan jadi profit tuh. Betul, ujung-ujungnya Ujungnya kan profitnya itu, juga. ujungnya situ. Kalau nggak ada profit nggak bisa jalan kan gitu kan. Nah tapi kalau bicara dari video sharing platform gitu kan ya. Ini kan boleh dibilang marketnya udah banyak sekali nih. Betul. Ya kan ada IG, TikTok, Betul. YouTube ya kan. Betul. Terus juga dengan perkembangan edutech di Indonesia ini kan banyak ya teman-teman yang lagi buat konten terus tiap hari juga. Nah ini gimana nih? What do you think? I mean, Kalau dari pandangan saya mungkin dari industrinya dulu Pak ya. Kalau menurut saya industrinya ini bukan yang modelnya winner take all. Jadi kalau orang sudah memakai satu edtech, dia masih ada kemungkinan pakai yang lain selama ini memang value-nya nambah ke dia. Oke. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi konten yang sudah. Jadi sekarang itu kita hidup di era yang informasi itu ada di mana-mana. Ada yang gratis, ada yang berbayar, tapi benar-benar crowded, mau cari apa aja ada. Tapi bingung kadang-kadang. Bingung. Saking Dan banyak. saya pikir kayaknya arahnya ke depannya itu ke curation economy, Pak. Jadi kalau mungkin step back, Curation, jadi kurasi. kayak mungkin kayak fenomena ChatGPT. Sekarang banyak orang yang mau apa-apa bukan googling lagi, Pak. Kalau misalnya saya cari, digital marketing itu apa sih? Kalau di Google itu bisa keluar 10, di YouTube keluar 10, di TikTok keluar 10. Kalau tanya ChatGPT, dia udah compile semua, dia kasih tahu semua. Terkurasi. Nah, saya juga dengan prinsip yang sama, Apa yang katakan curation economy? Curation economy. Jadi saya pikir ini juga sama nih di sisi edukasi. Kita meng-curate semua yang high quality buat orang nggak usah nyari lagi dengan ribet gitu sih mikirnya. Tapi kalau ngomong mimpi, ujungnya si Growin ini, where do you want it to be in 5 years? 5 tahun nih, wah gimana sih Growin? Atau setahun depan lah, atau gimana? Hopefully sih ini bisa go global Pak ya. Jadi saya memang dari awal juga milih namanya, karena sebenarnya saya punya akun sosmed itu kan Asa Pola Pikir. Iya, banyak yang nanya, kok app-nya nggak namanya Asa Pola Pikir? Iya. Kalau Asa Pola Pikir, misalnya Mau jual keluar susah tuh ya? app barunya saya ternyata works well, kan jadi nggak bisa keluar. Jadi saya pikir kayaknya harus nama baru yang juga oke. Dan kita bisa keluar lah. Jadi ada di setiap negara dengan versi localized-nya. Dan kita nggak hanya terbatas di satu negara. Jadi scalability pengen. Jadi intinya kalau bisa nih go global. Gitu Ya, dong. hopefully Pak. Iya dong, mesti. Atau nggak mesti dulu. Karena we start with the dream, right? Betul. Karena kayak Dian masa nggak bisa. Betul. Masa orang Indonesia nggak bisa. Itu kan sesuatu hal yang harus kita bisa lakuin. Iya kan? Betul. Wah menarik kan? Menarik. Tapi nama itu menarik. Karena saya ingat kalau pas ngomong nama, ingat waktu pertama kali saya buat perusahaan. Dulu namanya Prabu Wahana. Karena nama saya ada Prabunya kan. Namanya Prabu Wahana. And then when ada teman saya Mas Agus, kita ngobrol-ngobrol. Kita bilang nih, dia bilang sama saya, Cat, nama nih nggak keren bos, gitu kan. Akhirnya baru kita ganti jadi Indika. Tadi jadi namanya Prabuana. Terus kalau bilang ya kalau nggak masa apa bilang orang bule sih ngomong Prabu gitu nggak bisa. Akhirnya nyari nama ya Indika, yang multimedia dan informatika itu Indika. Kan akhirnya dia udahlah. Nah karena nama kayak Sony lah, istilahnya zaman dulu kan Sony ini banget. Tapi it's true. Names matters, karena kan tadi kalau you want to go global, nah dari awal nama-nama juga harus dipikirin tuh. Iya, ya kan? Karena kalau ganti nama dan ngebangun brandnya lagi susah itu kan. dan terbukti banyak yang kayaknya nggak terlalu works well nggak siap dengan cara itu. Kayak itu aja, kadang-kadang terlalu ya itu tadi mesti ada sesuatu yang memang bisa dimengerti semua lah ya. Gila, tapi incredible. Nah ini kan lagi booming banget nih yang namanya content creator ini, di mana studi yang dikeluarkan oleh Adobe katanya nih 1 dari 4 orang memilih profesi ini. Ya, banyak banget ya. Apalagi sejak habis nonton ini tambah lagi kali itu tambah banyak lagi. Nah, sebagai seorang content creator ya dan entrepreneur. Nah, ini bagaimana Pak Win tentang peluang industri content creation ataupun creator ekonomi di Indonesia? Tadi Anda mengatakan awalnya kan ya banyak, tapi
kita mesti punya uniqueness. I don't know. Wah, What do you betul. think? Peluangnya, pertama menurut saya peluangnya besar karena sekarang siapapun yang mau menggarap ini sebagai peluang kerja itu bisa, Pak. Nggak cuma part-time, bahkan yang full-time banyak yang pendapatannya juga tinggi hanya dari sebagai content creator. Tapi tantangannya sekarang sudah terlalu banyak, Pak. Jumlahnya bertambah gitu, Pak. Jadi memang persaingan di dunia konten ini tambah tinggi karena jumlah mata yang melihat handphone per tahun, misalnya kita katakan 1 juta jam orang lihat handphone gitu total. Itu kan supply-nya terbatas, sedangkan jumlah kontennya nambah, kreatornya tambah banyak. Jadi akan sengit sih, Pak. Terlebih lagi ada AI generated content. Jadi orang pakai AI buat generate konten. Itu kan juga menambah jumlah konten ya. Jadi persaingannya akan cukup sengit sih, Pak. Ya, tapi positifnya ya memang semua bisa menggarap ini. Dan, tapi kan nggak tentu semua juga bisa sukses di situ kan. Betul. Cobalah gitu kan ya. At the end, ya itu namanya bisnis. Bisnis penuh dengan resiko kan ya. Iya benar. Resiko kan. Nah tapi gini nih, sebagai tadi kan Pak Win awalnya nih Win profesional, ya kan, kerja di bank, jadi situ. Habis gitu jadi entrepreneur. Ya. Ini kan beda nih resikonya nih. Kalau kerjaan kayak saya bilang, wah tiap bulan dapat gaji, udah pasti dapat bonus kali kalau kerjanya benar, ya kan. Tiba-tiba hilang semua, jadi seorang pengusaha yang akhirnya mesti gaji diri sendiri kan. Ini waktu itu gimana nih? Ada kekhawatiran nggak? Terus gimana nih mikirin, nanti saya dari yang tadinya udah tiap bulan dapat uang kan ya dari gaji, sekarang enggak nih. Nah gimana nih? Karena banyak pasti teman-teman yang punya banyak pertanyaan yang mengatakan, aduh gimana ya, saya mau ambil to that step. Banyak sih. Ya kan? Benar-benar. Nah ini gimana, Win? Kalau waktu itu, saya 10 tahun lalu nih mulai untuk bisnis ya. Waktu itu kebetulan memang masih muda, Pak. Jadi kalau tips saya ke orang-orang yang masih sekarang juga masih muda. Sekarang udah lebih tua dari dulu. Cuman dulu itu masih muda, Pak. Jadi kalau all in, gak ada tanggungan, kalaupun gak berhasil, itu tuh risk-nya masih kecil, Pak, ketimbang dengan kalau misalnya sudah mulai tua, ada sebagai tulang punggung keluarga, itu risk-nya besar. Jadi waktu itu belum menikah ya? Sekarang udah belum, sekarang udah nikah. Dulu belum ya? Iya, dulu belum. Nah, tips saya kalau misalnya yang masih muda, nggak apa-apa mencoba aja, karena pada saat masih muda, tanpa ada tanggungan, itu resikonya masih kecil. Tapi kalau sudah ada tanggungan, kadang ada orang yang masih muda pun juga sudah jadi tulang punggung keluarga, ataupun sudah agak cukup tua dengan keluarga yang harus dihidupi, itu harus pikir 2 kali sih, Pak. Jadi misalnya, kalau misalnya ini karena dari kenalan, ada kenalan yang punya cerita ini, Pak. Jadi dia umurnya di atas 40, dia berhasil kumpulin uang dari hasil kerja dia. Dia mulai satu bisnis, dia all in, Pak. Bisnisnya nggak jalan, Pak. Dia coba 2 tahun, nggak jalan. Sudah akhirnya top up dari teman segala macam, balik kerja. Nah, di saat itu, dia karena all in, uang buat hidup aja jadi berat banget, Pak. Habis. Nah, makanya saya selalu, kalau ada yang nanya saya, kalau udah ada tanggungan, dengan buffer nih, jadi pas keluar, ada uang yang nggak disentuh, ini bisa hidupin keluarga setahun setengah deh, kalau lu mau full time. Tapi idealnya part time, Pak. Jadi kayak foundernya Nike, si Philip Knight, itu pas dia bangun Nike di awal, kan dia part time tuh, Pak. Jadi profesor akuntansi, sembari bisnisnya jalan. Pada saat gaji ini sudah cukup menghidupi keluarganya, dia baru keluar. Dan menurut saya kalau udah ada tanggungan, baiknya gitu sih. Kalau nggak ada tanggungan, all in nggak apa-apa, karena resikonya masih kecil. Nah, jadi ya maksudnya at the end balik kepada diri sendiri ya. Tapi pasti istilahnya juga jangan lupa menyiapkan yang tadi kan, buffer tadi kan. Ya kan, untuk hidup ke depan nih. Paling ini kan jangan nekat-nekat banget deh, gitu kan. Resiko, ada resiko itu kan. Lupa, No, itu karena banyak pertanyaan. Waktu saya waktu itu, saya juga gitu. Saya kerja kan, udah gaji, tapi gatel pengen jadi entrepreneur kan. Pertama waktu itu saya naruh duit doang, hilang habis duit, karena nggak ngerjain sendiri. Ya, invest. Aduh, udah deh. Nah, akhirnya masuk, tapi tadi ada resiko, memang waktu pas berubah ke sana, you lost your monthly kan tadi ya. Iya, stability-nya langsung harus dipikirin lah, jangan nekat-nekat banget ya. Tapi ya tadi harus mikirin, kalau apalagi udah berkeluarga, kalau masih sendiri mungkin masih gampang kali ya. Tadi kan Win, kita bicara tentang peluang industri kreator ekonomi di Indonesia. Nah, menurut data nih,
dari platform influencer marketing namanya starengage.com. Ada lebih dari 130.000 influencer di IG dan 17.000 influencer di TikTok nih katanya. Tentu nih sektor yang menjanjikan dan juga penuh dengan persaingan. Nah, apakah Win punya saran nggak ya bagi teman-teman yang mau mulai journey sebagai content creator ataupun namanya influencer? Apa sih? Kalau dibilang ini baru mau masuk nih. Pertama jangan berkecil hati ya, karena setiap ranah tuh memang ada pemain-pemainnya sendiri. Dan tadi fokus di keunikannya kita, fokus di satu niche, sama cari kita punya format. Kalau kita udah nemu itu dengan keunikannya kita dan fokus di sana, mestinya untuk grow itu sesuatu yang sangat memungkinkan sih, walaupun crowded ya. Asalkan kita ada sisi keunikan yang kita pertahankan sih. Jadi uniqueness itu penting. Ya, betul Pak. Sebagai Itu dan harus platform. dipertahankan ya. Iya. Kalau nggak nanti stand out-nya untuk diingat orang ketika mereka cerita, itu agak susah orang relate-nya kalau nggak ada keunikan itu. Nah, tapi keunikan itu datang mestinya juga yang otentik dong, yang memang iya dong. Kalau nggak otentik juga susah kan ya. Betul. Betul kan ya. Iya. Jangan ya kalau pura-pura juga. Idealnya gitu. otentik ya. Otentik juga mesti ada kan. Nah, karena tadi kadang-kadang mau ngikutin orang gitu. Padahal you have your own uniqueness ataupun apa hal yang sesuatu yang unik yang itu mesti dicoba dikeluarkan Betul. ya. Kan gitu ya. Betul. Perkembangan teknologi nih, dari perkembangan sosial media, content distribution hingga yang namanya edutech ya kan, ini cukup pesat sekali. Nah, gimana nih peluang atau inovasi terbesar yang menurut Win akan tumbuh pada beberapa tahun ke depan? What's coming sih? Mungkin kalau orang secara umum lihat kan ada banyak kayak ada health, agriculture dan sebagainya. Tapi menurut saya yang lumayan mengkhawatirkan, kita lihat 30-40 tahun ke depan kayaknya AI sih Pak. AI. Kalau sekarang banyak yang berargumen AI itu berdampingan sama kita. Nah. Kayak misalnya, ternyata ada internet membantu kita efisien. Ada mesin membantu kita menjadi efisien. Tapi AI ini menurut saya kayaknya jangka panjangnya 30-40 tahun akan beda cerita Pak. Bahaya. Ya karena kayak sekarang Menarik. Tesla dan juga si OpenAI ChatGPT, itu kan mereka udah invest robot Pak. Robotnya sudah bisa beraktivitas seperti manusia. Iya. Jadi ketika AI itu sudah masuk ke dalam badan robotnya, bisa beraktivitas menjadi asisten rumah tangga, menjadi mungkin yang jualan bakso, menjadi waitress, terus menjadi pekerja pabrik. Saya rasa dalam 40 tahun ke depan dengan pertumbuhan teknologi ini, jangan-jangan malah terancam gitu, banyak pekerjaan yang benar-benar nggak muncul pekerjaan baru, memang karena semuanya bisa di-replace Pak. Terutama kalau cost robotnya turun. Benar. No, tadi malam nih interesting, saya ngobrol-ngobrol sama salah teman saya, terus punya anak. Anak ini lagi sekolah law school, ya kan, dia dari Singapura. Nah, terus dia lagi mikir, dia bilang, nih, saya lihat law ini dan look at AI. Dan dia ikut nih sekarang ke meeting-meeting dengan law firm, dengan apa gitu ya. Wah, lama-lama nih kayaknya udah nggak perlu lagi. Karena tadi Consulting juga Pak. iya, consulting juga, that's what I'm saying. Ada AI-nya khusus consulting Pak, bisa generate PPT sama tajam kan? pemikirannya. Dan itu udah langsung jadi Pak gitu. So you don't have to gitu. Jadi akhirnya dia bilang, ini pinter juga sih dia bilang. Udahlah pikiran saya dia bilang ini, uncle, I'm not gonna go as a lawyer. Hah? But you're learning as a lawyer, yes. But I'm going towards attorney general. Kenapa? I think AG and all these things, police, dia bilang, it will be, pasti ada. Kalau yang ini bisa hilang. Kata dia gitu. Fit nggak tahu lah. Tapi, but it's true. AI ini juga menjadi tantangan buat kita bersama. Ya. Iya, benar Pak. Terima kasih nih sudah mau mampir, ngopi, dan ngobrol bareng hari ini. Seru banget ngobrolnya. Semoga teman-teman menikmati obrolan santai kita hari ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi kalian yang punya masukan atau ide, topik, bahasan maupun tamu, siapa yang cocok nih yang perlu kita undang untuk episode selanjutnya, jangan lupa ya, tinggalkan komentar di bawah. Sekali lagi, makasih. Sampai jumpa di episode Coffee Break with Arsyad, episode mendatang, dan juga terima kasih. Nah, untuk itu Pak Win, saya terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Pak. Tokoh Inspiratif Indonesia.